Palembang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Palembang juga memiliki Sungai Musi yang merupakan ikon kota Palembang yang sangat terkenal, dihubungkan oleh jembatan Ampera dari hulu ke hilir. Kota Palembang juga memiliki salah satu kuliner yang sangat khas dan terkenal, yaitu pempek. Pempek merupakan makanan yang terbuat dari daging ikan giling yang lembut, dicampur dengan tepung kanji, telur, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Proses pemasakannya sendiri melalui perebusan, lalu dapat digoreng untuk hasil pempek yang garing, namun tetap lembut bagian dalamnya. Untuk menyantap pempek, juga merupakan pelengkap yang sangat wajib saat menikmati pempek. Pempek dijajakan oleh para pedagang yang dapat ditemukan baik di restoran, pedagang pinggir jalan, maupun pempek sepeda berkeliling. Harga pempek sendiri bervariasi, tergantung ikan yang digunakan serta pemasaran pempek tersebut. Biasanya, pempek keliling yang menggunakan sepeda jauh lebih murah dari pempek yang ada di restoran. Sekarang, semakin maju kota Palembang, semakin maju pula perkembangan budaya hingga kuliner, sehingga pempek menjadi primadona di segala kalangan. Berkaitan dengan pempek Palembang, kami sangat mendukung sekali ketika pempek ingin diajukan sebagai salah satu kuliner yang diakui oleh dunia, dalam hal ini oleh UNESCO. Pempek adalah kuliner kebanggaan orang Palembang yang ada sejak abad ke-16 dan terus berkembang sampai dengan dewasa ini. Saya pribadi sebagai penulis buku pempek Palembang yang kemudian menuliskan bahwasanya ada sekitar 29 jenis pempek, tentu akan terus mendukung berkembangnya varian pempek ini sehingga menjadi salah satu kebanggaan kuliner orang Palembang itu sendiri. Salam Pesona Indonesia, wonderful, Genpi, gas! Jadi pempek ini adalah salah satu makanan Palembang. Kan Palembang banyak mengenalkan atau memproduksi makanan, salah satunya pempek. Berdasarkan sejarahnya, pempek ini adalah makanan keluarga. Ya, makanan keluarga yang diproduksi di rumah tangga untuk makanan keluarga, dan nama awalnya dikenal dengan nama kelesan. Kelesan, karena dibuat dengan cara dikeles-keles. Kemudian dasar dari penetapan bahwa pempek ini berasal dari Palembang, selain dia memang sudah menjadi makanan utama setiap hari, kemudian juga sudah ada diperkirakan sejak zaman Sriwijaya. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti Talang Tuo. Ya, dalam prasasti Talang Tuo itu sudah menyebutkan tanaman-tanaman yang merupakan bahan baku dari pempek ini. Seperti adanya dikenal sagu, kemudian gula aren, asam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kan semua bahan-bahan yang berhubungan dengan pempek. Selain bahan baku yang lain adalah ikan. Nah, ikan juga kan ada di Sungai Musi. Nah, dulu ini makanan keluarga. Dikatakan makanan keluarga, tidak diproduksi untuk dijual, tapi hanya dimakan oleh pihak keluarga. Dan setiap rumah tangga, setiap ibu-ibu yang ada di Palembang itu pasti bisa buat pempek, karena makanan keluarga.
dia baru memasuki dunia pasar ketika pempek sudah dikenal luas, dikenal oleh masyarakat bukan hanya orang Palembang, tapi juga dikenal oleh masyarakat di luar Palembang, sehingga dibutuhkan untuk produksi yang lebih besar. Nah, produksi yang lebih besar inilah dijual di toko-toko makanan. Nah, kemudian kenapa namanya berubah menjadi pempek? Ada catatan di tahun 73 menyatakan bahwa pempek ini diambil dari nama dengan cara pembuatannya, misalnya karena dia ditempek-tempek, dipek-pekkan gitu. Nah, karena cuma pek jadi pempek. Ada versi yang lain yang menyatakan juga karena yang menjualnya adalah seorang Cina, orang Tionghoa yang setengah baya katakanlah, karena dalam bahasa Cina dipanggil apek sehingga namanya pempek. Nah, kita lebih sepakat dari asal buatnya karena dia dibuat dengan yang namanya sagu dicampur ikan, dicampur yang lain-lain, itu air, garam sedikit, kemudian dipek-pek itu. Nah, kemudian nama awalnya adalah Klesan, jadi ada perubahan nama. Nah, tadi saya bilang bahwa sejak tahun 1900-an baru pempek ini dijual di toko-toko makanan atau di warung-warung. Jadi semakin hari semakin banyak yang jualan sehingga semakin banyak yang mengenal, sehingga katakanlah pempek ini go internasional atau mendunia seperti itu. Menurut saya begini, ketika kita mengusulkan menjadi sebuah warisan dunia, yang dalam hal ini UNESCO, ya, kita mencantumkan namanya pempek Palembang. Otomatis kalau sudah menyatakan pempek Palembang, berarti pempek itu berasal dari Palembang. Kita memang mengantisipasi itu, jangan sampai pempek ini diklaim dan diambil oleh daerah-daerah lain atau negara lain, atau mengakui pempek ini adalah warisan mereka. Secara nasional kita sudah mengusulkannya menjadi warisan budaya tak benda Pemerintah Republik Indonesia atau disingkat dengan WBTB nasional. Nah, jadi sekarang kita tingkatkan menjadi warisan dunia yang dalam hal ini dikoordinir atau berada di bawah UNESCO. Jadi saya pikir sangat layak dan penting, dan saya yakin mungkin ini menjadi satu terobosan baru untuk Indonesia. Pempek adalah sebuah makanan khas dari Palembang yang sangat menolong dalam sosialisasi kehidupan saya. Pertama, untuk berkomunikasi secara kuliner kepada tamu-tamu yang datang ke rumah saya. Kemudian juga secara akademis ketika akan memberikan sesuatu yang khas, maka empek-empek bisa dibawa kemana-mana. Misalkan ketika saya kuliah di Malaysia, kemudian ke Jepang dan juga ke negara Timur Tengah. Mereka semua menjadi satu, memiliki cita rasa khas tentang pempek, karena pempek tidak ada di mana-mana, yang ada hanya di Kota Palembang dengan segala bahan-bahan yang dibuat untuk pembuatannya, sehingga kekhasan tersebutlah yang menjadi ciri daripada Kota Palembang. Pempek merupakan makanan yang berbahan ikan, kemudian tepung kanji, dan juga bumbu-bumbu bawang putih, lalu sausnya adalah gula merah dan bawang putih serta cabai rawit. Ketika diramu memiliki nuansa yang unik.
Nah, kemudian pempek juga menjadi ajang silaturahim. Lalu bagaimana di Kota Palembang pempek disajikan dari kalangan bawah sampai dengan kalangan yang tinggi. Bahkan masuk kepada untuk urusan-urusan kenegaraan dan juga urusan-urusan formal di kantor-kantor, di tempat-tempat hiburan, di pesta-pesta dan semua kegiatan. Semua orang suka memakan pempek karena pempek menjadi sesuatu yang dicari, walaupun dia orang Palembang, kemana-mana akan selalu kangen ataupun rindu akan rasa pempek. Palembang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Palembang juga memiliki Sungai Musi yang merupakan ikon kota Palembang yang sangat terkenal, dihubungkan oleh jembatan Ampera dari hulu ke hilir. Kota Palembang juga memiliki salah satu kuliner yang sangat khas dan terkenal, yaitu pempek. Pempek merupakan makanan yang terbuat dari daging ikan giling yang lembut, dicampur dengan tepung kanji, telur, bawang putih halus. BKB, Benteng Kuto Besak. Yang di belakang saya ada Ampera, yang mana pemirsa pasti tahu nih, Ampera itu adalah ikon dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ngomong tentang Palembang, Sumatera Selatan, kita bakal bahas tentang kulinernya Palembang, yaitu pempek. Nah, pasti pemirsa pada penasaran kan gimana sih pembuatan pempek itu? Nah, yuk kita langsung ke tempat pengolahan pempek. Pempek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan yang dihaluskan, sagu, serta beberapa komposisi lain seperti telur, bawang putih, penyedap rasa, dan garam. Penyajian pempek ditemani oleh saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuka atau cuko dalam bahasa Palembangnya. Yeay, sekarang kita udah nyampe nih di tempat proses pembuatan pempek yang terkenal di Palembang. Kita langsung aja ke dalam, yuk ikutin. Hai Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Ya, dengan siapa Ibu? Hanjayanti Mala. Hanjayanti Mala. Oke, saya Ica, Bu. Nah, di sini kita pengen tahu nih, Bu, gimana sih proses pembuatan pempek? Boleh nggak, Bu? Boleh. Saya cari tahu. Boleh. Oke, Nah, mungkin kita langsung aja nih ke dapur. Ya, Yuk. boleh, silakan. Nah, Ibu, gimana nih, Bu? Ica pengen nanya dulu nih. Bahannya kan ikan nih, ikannya diapain, Bu? Oh, ikan dikasih air, dikasih garam, dikasih penyedap rasa. Dikasih penyedap rasa ya. Ini kok bisa jadi seperti ini ikan yang gitu? Diadon. Oh, diadon ya. Sampai kalis. Nah, diadon sampai kalis kayak ini hasilnya. Oh, oke. Berarti apa tadi, Bu? Sampai kalis ya? Sampai kalis. Nah, sampai kalis itu, nah jadinya ikannya seperti ini nih. Jadi lebih kayak kental ya. Nah, terus Ibu, selanjutnya gimana nih prosesnya, Bu? Ini kalau bikin adaan, dikasih telur, dikasih bumbu,
bumbunya ini bumbu apa? Ini bawang putih, bawang merah, merica. Oh, jadi seperti ini, maaf ya Ibu ya. Nah, ini bawang merah, bawang putih sama merica nih di blender ya, Bu? Di blender. Ini di blender nih. Berarti ini juga pengaruh ya, Bu ya, sama rasa pempeknya. Harum. Oke. Nah, terus dibikin adonan gimana nih, Bu? Adonan dikasih ini ikan. Aduk sama Jadi untuk takarannya gimana, Bu? Kalau 1 kilo ikan, 2 telur, bumbunya 2 sendok, dikasih daun bawang. Ya. Nah, ini kita nih mau buat pempek apa nih sebelumnya? Ini tahu sama adaan. Oh, pempek tahu sama adaan. Nah, kalau pempek tahu sama adaan itu katanya nggak direbus ya? Enggak, langsung digoreng. Langsung digoreng. Kenapa, Bu, nggak direbus dulu? Itu khasnya digoreng langsung. Itu dikatakan itu khasnya ya? Adaan. Oh, adaan gitu. Kalau direbus dia jelek. Enggak. Nah, tepungnya pakai tepung apa, Bu? Tepung tapioka. Jadi kalau untuk pempek sendiri nih, Bu, tekstur yang bagus itu gimana sih? Itu jangan banyak ngaduk. Jangan banyak diaduk ya? Emang kalau banyak diaduk kenapa, Bu? Keras. Oh, jadinya keras. Nah, kalau untuk tekstur yang bagus itu buat pempek itu lebih bagus yang mana nih, Bu? Apa keras atau gimana? Yang lembut lah. Lembut? Teksturnya lembut. Dan saya dengar-dengar juga ada katanya tuh kejel-kejel gitu ya, enak ya? Kejel enggak, kalau kejel enggak enak. Enggak enak ya? Oh, emang kalau kejel tuh ini banyak terigunya, banyak tepungnya. Banyak ngaduk, banyak tepung. Oh, jadi yang bagusnya lembut ya? Ya, nah, bagus banyak ikan, tepung sedikit. Tepung sedikit. Nah, Bu, untuk ikan nih, Bu, pengen tahu nih ikan kualitas yang gimana sih yang bagus nih untuk pempek? Ikannya yang segar. Ini kan kami prosesnya ikannya ikan gabus. Oh, ikan gabus ya? Ikan gabus, prosesnya ikannya harus segar. Ya. Harus yang bagus lah. Kalau untuk kayak gini nih, pernah nggak sih, Bu, disimpan atau untuk besok? Boleh. Boleh ya? Kalau hari ini untuk besok. Kalau ini hari ini digaram, diaduk untuk besok. Untuk besok ya? Emang kalau misalnya 2 hari, 3 hari udah nggak bagus lagi? Kalau jangan sampai 3 hari, 2 hari. Gitu hari ya? Bagus. Nah, tadi Ica udah tanya-tanya banyak nih sama ibunya. Nah, sekarang kita lihat proses pembuatannya gimana. Nih. Ada beberapa jenis pempek Palembang, diantaranya ada pempek kulit, pempek adaan, pempek tahu, pempek telur, dan pempek lenjer.
Pempek bisa ditemukan dengan sangat mudah di sekitar kota Palembang. Ada yang menjual di restoran, ada yang di pinggir jalan, dan juga ada yang di pikul. Di semua kantin sekolah, tempat kerja, kampus pasti ada yang menjual pempek. Nah, tadi itu kita udah cari tahu tentang pembuatan pempek. Nah, ternyata di sini itu juga ada proses pembuatan kemplang sama kerupuk khas Palembang nih. Iya, Ibu? Iya. Ini jenis kemplang yang gimana nih, Bu? Terus juga bumbunya gimana cara pembuatannya? Oh, ini nih kemplang pedas, bumbunya ikan, garam, penyedap rasa, bawang putih, bawang merah, cabai merah. Nah, terus pembuatannya dari awal gimana nih? Itu diaduk ikan, dikasih air, Ya. dikasih bumbu cabai dengan bawang putih, bawang merah, diaduk sampai kalis. Nah, sudah Diaduk kalis, lagi. ini prosesnya dijadikan. Terus dipuli. Nah, itu kayaknya hampir sama ya dengan ngaduk antara bahan baku sama tepungnya ya, sama kayak pempek tadi? Enggak, ini agak lebih banyak uli. Oh, lebih banyak. Oh, gitu. Soalnya kalau kerupuk dia kurang uli, tak bagus prosesnya. Oh, enggak bagus. Hasilnya tidak bagus. Kalau Iya. pempek tidak boleh banyak uli, dia kejel. Oke. Nah, itu kalau untuk tekstur kemplangnya sendiri tuh yang bagus gimana, Bu? Oh, itu banyak diuli. Itu prosesnya harus banyak ikan. Airnya dikit, 3/1. Satu air, 3 ikan. Itu perbandingan. Oke. Nah, kalau ini kerupuk atau kemplang? Ini kerupuk. Ini kerupuk ya. Nah, ini kerupuknya kan keriting-keriting gini nih. Itu bikinnya kalau tanpa yang alat itu apa namanya, Bu? Kuningan. Kuningan. Batok kuningan. Batok kuningan. Nah, kalau tanpa itu bisa nggak, Bu, kira-kira dibuat kayak keriting gitu? Nah, ini kalau batok kerupuk batok, ini harus pakai kuningan ini. Iya. Lebih lenat, lebih padat. Lebih padat, jadi nggak bisa ya kalau nggak pakai kuningan ya? Nggak bisa. Oke. Nah, tadi itu udah kita dari proses pembuatan kemplang nih. Nah, sekarang ini proses apa lagi nih, Bu? Ini pengeringan, pengeringan Ya. gelondongan. Ya. Nah, terus ini sekarang pemotongan. Oh, jadi setelah dijemur, terus diiris ya? Ya, diiris, dipotong. Oh, oke. Diiris ini ada ukuran tersendiri nggak, Bu? Ya, dia harus tebelnya harus standar. Standar. Yang Kalau dia lebih... tipis kan nggak bagus, tebal juga nggak bagus. Dia harus Oh, oke, standar. oke. Oh, gitu. Ini prosesnya ini tebelnya. Tebel. Boleh lihat, Bu? Oh iya. Tebel. Nah, tebel ini nih kalau buat pembuatan kemplangnya nih. Kemplang panggang ini nih. Nah, dipotongnya tuh biasanya setebel ini. Bisa dilihat. Jadi kalau yang goreng, Nah. Oh, kalau yang goreng tuh beda lagi nih. Setipis ini tuh teksturnya tuh. Oke, ini aja ya, Bu ya? iya, Yang ini. langsung dijemur.
kita tadi udah ngikutin nih gimana proses pembuatan pempek. Sekarang kita lagi nungguin pempeknya dihidangin. Nggak sabar pengen nyicipin nih gimana sih rasanya. Wah, Kita tadi ini dia nih yang ditungguin dari tadi. Boleh ya Bu ya, langsung cicipin boleh ya. Udah nggak sabar nih Bu, pengen nyicipin. Wangi ikannya tuh ke itu. Boleh ya Bu ya dicicipin ya. Dulunya kita ambil cuka dulu. Kita siapin cuka. Nah, ini nih caranya. Aku pengen cicipin yang tahu dulu. Tahu. Nih, pempek tahu. Kita cicipin ya. Dihirup nih. Kerasa banget, enak banget. Nggak sia-sia nih kita ngikutin gimana pembuatannya tadi. Dan ternyata hasilnya enak banget, pemirsa. Oke, kita dari tadi udah ngikutin nih dari pertama proses pembuatannya pempek dan sampai nyicipin, dan sekarang Ici udah kenyang banget dan kayaknya kita sampai di sini aja, dan sampai jumpa di episode berikutnya di Wisata Kuliner Nusantara. Bye bye. Hanya rendang yang bisa menjadi panganan nomor 1 tingkat dunia gitu kan, mengapa pempek nggak bisa gitu kan. Dia juga harusnya bisa diperkenalkan melalui panganan-panganan di pesawat misalnya, seperti itu bisa diperjualbelikan di supermarket dan semakin dikenal di seluruh dunia. Itu harapan saya dan semuanya. Khas Palembang kan mereka sudah tahu ya, khas Palembang gitu. Ya ini juga kita mau ngenalin dengan orang, ya kalau bisa sih orang luar yang lebih luas gitu, bahwa Palembang itu khas oleh-oleh dari Palembang. Untuk melestarikan artinya kita harus selalu bangga dan mempergunakannya, karena ini adalah makanan, artinya kita harus selalu suka memakannya.
halus, penyedap rasa, dan garam. Proses pemasakannya sendiri melalui perebusan, lalu dapat digoreng untuk hasil pempek yang garing namun tetap lembut bagian dalamnya. Untuk menyantap pempek, cuka merupakan pelengkap yang sangat wajib saat menikmati pempek. Pempek dijajakan oleh para pedagang yang dapat ditemukan baik di restoran, pedagang pinggir jalan, maupun pempek sepeda berkeliling. Harga pempek sendiri bervariasi, tergantung ikan yang digunakan serta pemasaran pempek tersebut. Biasanya, pempek keliling yang menggunakan sepeda jauh lebih murah dari pempek yang ada di restoran. Sekarang semakin maju kota Palembang, semakin maju pula perkembangan budaya hingga kuliner, sehingga pempek menjadi primadona di segala kalangan. Berkaitan dengan pempek Palembang, kami sangat mendukung sekali ketika pempek ingin diajukan sebagai salah satu kuliner yang diakui oleh dunia, dalam hal ini oleh UNESCO. Pempek adalah kuliner kebanggaan orang Palembang yang ada sejak abad ke-16 dan terus berkembang sampai dengan dewasa ini. Saya pribadi sebagai penulis buku pempek Palembang yang kemudian menuliskan bahwasanya ada sekitar 29 jenis pempek, tentu akan terus mendukung berkembangnya varian pempek ini sehingga menjadi salah satu kebanggaan kuliner orang Palembang itu sendiri. Salam Pesona Indonesia, wonderful, Genpi, gas! Jadi pempek ini adalah salah satu makanan Palembang. Kan Palembang banyak mengenalkan atau memproduksi makanan, salah satunya pempek. Berdasarkan sejarahnya, pempek ini adalah makanan keluarga. Ya, makanan keluarga yang diproduksi di rumah tangga untuk makanan keluarga, dan nama awalnya dikenal dengan nama kelesan. Kelesan. Karena dibuat dengan cara dikeles-keles. Kemudian dasar dari penetapan bahwa pempek ini berasal dari Palembang, selain dia memang sudah menjadi makanan utama setiap hari, kemudian juga sudah ada diperkirakan sejak zaman Sriwijaya. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti Talang Tuo. Ya, dalam prasasti Talang Tuo itu sudah menyebutkan tanaman-tanaman yang merupakan bahan baku dari pempek ini. Seperti adanya dikenal sagu, kemudian gula aren, asam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kan semua bahan-bahan yang berhubungan dengan pempek. Selain bahan baku yang lain adalah ikan. Nah, ikan juga kan ada di Sungai Musi. Nah, dulu ini makanan keluarga. Dikatakan makanan keluarga, tidak diproduksi untuk dijual, tapi hanya dimakan oleh pihak keluarga. Dan setiap rumah tangga, setiap ibu-ibu yang ada di Palembang itu pasti bisa buat pempek, karena makanan keluarga. Dia baru memasuki dunia pasar ketika pempek sudah dikenal luas, dikenal oleh masyarakat bukan hanya orang Palembang, tapi juga dikenal oleh masyarakat di luar Palembang, sehingga dibutuhkan untuk produksi yang lebih besar. Nah, produksi yang lebih besar inilah dijual di toko-toko makanan.
Nah, kemudian kenapa namanya berubah menjadi pempek? Ada catatan di tahun 73 menyatakan bahwa pempek ini diambil dari nama dengan cara pembuatannya. Misalnya karena dia ditempek-tempek, dipek-pekkan gitu. Nah, karena cuma ngepek-pek-pek jadi pempek. Ada versi yang lain yang menyatakan juga karena yang menjualnya adalah seorang Cina, orang Tionghoa yang setengah baya katakanlah, karena dalam bahasa Cina dipanggil apek sehingga namanya pempek. Nah, kita lebih sepakat dari asal buatnya karena dia dibuat dengan yang namanya sagu dicampur ikan, dicampur yang lain-lain, itu air, garam sedikit, kemudian dipek-pek itu. Nah, kemudian nama awalnya adalah Klesan, jadi ada perubahan nama. Nah, tadi saya bilang bahwa sejak tahun 1900-an baru pempek ini dijual di toko-toko makanan atau di warung-warung. Jadi semakin hari semakin banyak yang jualan sehingga semakin banyak yang mengenal sehingga katakanlah pempek ini go internasional atau mendunia seperti itu. Menurut saya begini, ketika kita mengusulkan menjadi sebuah warisan dunia yang dalam hal ini UNESCO, ya, kita mencantumkan namanya pempek Palembang. Otomatis kalau sudah menyatakan pempek Palembang berarti pempek itu berasal dari Palembang. Kita memang mengantisipasi itu jangan sampai pempek ini diklaim dan diambil oleh daerah-daerah lain atau negara lain atau mengakui pempek ini adalah warisan mereka. Secara nasional kita sudah mengusulkannya menjadi warisan budaya tak benda Pemerintah Republik Indonesia atau disingkat dengan WBTB nasional. Nah, jadi sekarang kita tingkatkan menjadi warisan dunia yang dalam hal ini dikoordinir atau berada di bawah UNESCO. Jadi saya pikir sangat layak dan penting dan saya yakin mungkin ini menjadi satu terobosan baru untuk Indonesia. Pempek adalah sebuah makanan khas dari Palembang yang sangat menolong dalam sosialisasi kehidupan saya. Pertama, untuk berkomunikasi secara kuliner kepada tamu-tamu yang datang ke rumah saya. Kemudian juga secara akademis ketika akan memberikan sesuatu yang khas, maka pempek bisa dibawa kemana-mana. Misalkan ketika saya kuliah di Malaysia, kemudian ke Jepang dan juga ke negara Timur Tengah. Mereka semua menjadi memiliki cita rasa khas tentang pempek karena pempek tidak ada di mana-mana, yang ada hanya di Kota Palembang dengan segala bahan-bahan yang dibuat untuk pembuatannya, sehingga kekhasan tersebutlah yang menjadi ciri daripada Kota Palembang. Pempek merupakan makanan yang berbahan ikan, kemudian tepung kanji dan juga bumbu-bumbu bawang putih, lalu sausnya adalah gula merah dan bawang putih serta cabai rawit. Ketika diramu memiliki nuansa yang unik. Nah, kemudian pempek juga menjadi ajang silaturahim. Lalu bagaimana di Kota Palembang pempek disajikan dari kalangan bawah sampai dengan kalangan yang tinggi, bahkan masuk kepada untuk urusan-urusan kenegaraan dan juga urusan-urusan formal di kantor-kantor, di tempat-tempat hiburan, di pesta-pesta dan semua kegiatan. Semua orang suka memakan pempek karena pempek menjadi
sesuatu yang dicari, walaupun dia orang Palembang, kemana-mana akan selalu kangen ataupun rindu akan rasa empek-empek. Palembang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Palembang juga memiliki Sungai Musi yang merupakan ikon kota Palembang yang sangat terkenal, dihubungkan oleh jembatan Ampera dari hulu ke hilir. Kota Palembang juga memiliki salah satu kuliner yang sangat khas dan terkenal, yaitu pempek. Pempek merupakan makanan yang terbuat dari daging ikan giling yang lembut, dicampur dengan tepung kanji, telur, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Proses pemasakannya sendiri melalui perebusan, lalu dapat digoreng untuk hasil pempek yang garing, namun tetap lembut bagian dalamnya. Untuk menyantap pempek, cuka merupakan pelengkap yang sangat wajib saat menikmati pempek. Pempek dijajakan oleh para pedagang yang dapat ditemukan baik di restoran, pedagang pinggir jalan, maupun pempek sepeda berkeliling. Harga pempek sendiri bervariasi, tergantung ikan yang digunakan serta pemasaran pempek tersebut. Biasanya, pempek keliling yang menggunakan sepeda jauh lebih murah dari pempek yang ada di restoran. Sekarang, semakin maju kota Palembang, semakin maju pula perkembangan budaya hingga kuliner, sehingga pempek menjadi primadona di segala kalangan. Berkaitan dengan pempek Palembang, kami sangat mendukung sekali ketika pempek ingin diajukan sebagai salah satu kuliner yang diakui oleh dunia, dalam hal ini oleh UNESCO. Pempek adalah kuliner kebanggaan orang Palembang yang ada sejak abad ke-16 dan terus berkembang sampai dengan dewasa ini. Saya pribadi sebagai penulis buku pempek Palembang yang kemudian menuliskan bahwasanya ada sekitar 29 jenis pempek, tentu akan terus mendukung berkembangnya varian pempek ini sehingga menjadi salah satu kebanggaan kuliner orang Palembang itu sendiri. Salam Pesona Indonesia, wonderful, Genpi, gas! Jadi pempek ini adalah salah satu makanan Palembang. Kan Palembang banyak mengenalkan atau memproduksi makanan, salah satunya pempek. Berdasarkan sejarahnya, pempek ini adalah makanan keluarga. Ya, makanan keluarga yang diproduksi di rumah tangga untuk makanan keluarga, dan nama awalnya dikenal dengan nama kelesan. Kelesan, karena dibuat dengan cara dikeles-keles. Kemudian dasar dari penetapan bahwa pempek ini berasal dari Palembang, selain dia memang sudah menjadi makanan utama setiap hari, kemudian juga sudah ada diperkirakan sejak zaman Sriwijaya. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti Talang Tuo. Ya, dalam prasasti Talang Tuo itu sudah menyebutkan tanaman-tanaman yang merupakan bahan baku dari pempek ini. Seperti adanya dikenal sagu, kemudian gula aren, asam, dan lain sebagainya.
Nah, jadi itu kan semua bahan-bahan yang berhubungan dengan pempek. Selain bahan baku yang lain adalah ikan. Nah, ikan juga kan ada di Sungai Musi. Nah, dulu ini makanan keluarga. Dikatakan makanan keluarga, tidak diproduksi untuk dijual, tapi hanya dimakan oleh pihak keluarga. Dan setiap rumah tangga, setiap ibu-ibu yang ada di Palembang itu pasti bisa buat pempek, karena makanan keluarga. Dia baru memasuki dunia pasar ketika pempek sudah dikenal luas, dikenal oleh masyarakat bukan hanya orang Palembang, tapi juga dikenal oleh masyarakat di luar Palembang, sehingga dibutuhkan untuk produksi yang lebih besar. Nah, produksi yang lebih besar inilah dijual di toko-toko makanan. Nah, kemudian kenapa namanya berubah menjadi pempek? Ada catatan di tahun 73 menyatakan bahwa pempek ini diambil dari nama dengan cara pembuatannya. Misalnya karena dia ditempek-tempek, dipek-pekkan gitu. Nah, karena cuma pek-pek-pek jadi pempek. Ada versi yang lain yang menyatakan juga karena yang menjualnya adalah seorang Cina, orang Tionghoa yang setengah baya katakanlah, karena dalam bahasa Cina dipanggil apek, sehingga namanya pempek. Nah, kita lebih sepakat dari asal buatnya, karena dia dibuat dengan yang namanya sagu dicampur ikan, dicampur yang lain-lain, itu air, garam sedikit, kemudian dipek-pek itu. Nah, kemudian nama awalnya adalah Klesan, jadi ada perubahan nama. Nah, tadi saya bilang bahwa sejak tahun 1900-an baru pempek ini dijual di toko-toko makanan atau di warung-warung. Jadi semakin hari semakin banyak yang jualan sehingga semakin banyak yang mengenal, sehingga katakanlah pempek ini go internasional atau mendunia seperti itu. Menurut saya begini, ketika kita mengusulkan menjadi sebuah warisan dunia, yang dalam hal ini UNESCO, ya, kita mencantumkan namanya pempek Palembang. Atau otomatis kalau sudah menyatakan pempek Palembang, berarti pempek itu berasal dari Palembang. Kita memang mengantisipasi itu, jangan sampai pempek ini diklaim dan diambil oleh daerah-daerah lain atau negara lain, atau mengakui pempek ini adalah warisan mereka. Secara nasional kita sudah mengusulkannya menjadi warisan budaya tak benda Pemerintah Republik Indonesia atau disingkat dengan WBTB nasional. Nah, jadi sekarang kita tingkatkan menjadi warisan dunia yang dalam hal ini dikoordinir atau berada di bawah UNESCO. Jadi saya pikir sangat layak dan penting, dan saya yakin mungkin ini menjadi satu terobosan baru untuk Indonesia. Pempek adalah sebuah makanan khas dari Palembang yang sangat menolong dalam sosialisasi kehidupan saya. Pertama,
untuk berkomunikasi secara kuliner kepada tamu-tamu yang datang ke rumah saya, kemudian juga secara akademis ketika akan memberikan sesuatu yang khas, maka empek-empek bisa dibawa kemana-mana. Misalkan ketika saya kuliah di Malaysia, kemudian ke Jepang dan juga ke negara Timur Tengah. Mereka semua menjadi memiliki cita rasa khas tentang empek-empek, karena empek-empek tidak ada di mana-mana, yang ada hanya di Kota Palembang dengan segala bahan-bahan yang dibuat untuk pembuatannya, sehingga kekhasan tersebutlah yang menjadi ciri daripada Kota Palembang. Empek-empek merupakan makanan yang berbahan ikan, kemudian tepung kanji, dan juga bumbu-bumbu bawang putih, lalu sausnya adalah gula merah dan bawang putih serta cabai rawit. Ketika diramu memiliki nuansa yang unik. Nah, kemudian empek-empek juga menjadi ajang silaturahim. Lalu bagaimana di Kota Palembang empek-empek disajikan dari kalangan bawah sampai dengan kalangan yang tinggi, bahkan masuk kepada untuk urusan-urusan kenegaraan dan juga urusan-urusan formal di kantor-kantor, di tempat-tempat hiburan, di pesta-pesta dan semua kegiatan. Semua orang suka memakan empek-empek karena empek-empek menjadi sesuatu yang dicari, walaupun dia orang Palembang, kemana-mana akan selalu kangen ataupun rindu akan rasa empek-empek. Palembang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Palembang juga memiliki Sungai Musi yang merupakan ikon kota Palembang yang sangat terkenal, dihubungkan oleh jembatan Ampera dari hulu ke hilir. Kota Palembang juga memiliki salah satu kuliner yang sangat khas dan terkenal, yaitu pempek. Pempek merupakan makanan yang terbuat dari daging ikan giling yang lembut, dicampur dengan tepung kanji, telur, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Proses pemasakannya sendiri melalui perebusan, lalu dapat digoreng untuk hasil pempek yang garing, namun tetap lembut bagian dalamnya. Untuk menyantap pempek, cuka merupakan pelengkap yang sangat wajib saat menikmati pempek. Pempek dijajakan oleh para pedagang yang dapat ditemukan baik di restoran, pedagang pinggir jalan, maupun pempek sepeda berkeliling. Harga pempek sendiri bervariasi, tergantung ikan yang digunakan serta pemasaran pempek tersebut. Biasanya, pempek keliling yang menggunakan sepeda jauh lebih murah dari pempek yang ada di restoran. Sekarang, semakin maju kota Palembang, semakin maju pula perkembangan budaya hingga kuliner, sehingga pempek menjadi primadona di segala kalangan. Berkaitan dengan pempek Palembang, kami sangat mendukung sekali ketika pempek ingin diajukan sebagai salah satu kuliner yang diakui oleh dunia, dalam hal ini oleh UNESCO. Pempek adalah kuliner kebanggaan orang Palembang yang ada sejak abad ke-16 dan terus berkembang sampai dengan dewasa ini. Saya pribadi sebagai penulis buku Pempek Palembang yang kemudian menuliskan bahwasanya ada sekitar 29 jenis pempek, tentu akan terus mendukung berkembangnya varian pempek ini sehingga menjadi salah satu kebanggaan kuliner orang Palembang itu sendiri. Salam Pesona Indonesia, wonderful, Genpi, gas!
pempek ini adalah salah satu makanan Palembang. Kan Palembang banyak mengenalkan atau memproduksi makanan, salah satunya pempek. Berdasarkan sejarahnya, pempek ini adalah makanan keluarga. Ya, makanan keluarga yang diproduksi di rumah tangga untuk makanan keluarga, dan nama awalnya dikenal dengan nama kelesan. Kelesan, karena dibuat dengan cara dikeles-keles. Kemudian dasar dari penetapan bahwa pempek ini berasal dari Palembang, selain dia memang sudah menjadi makanan utama setiap hari, kemudian juga sudah ada diperkirakan sejak zaman Sriwijaya. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti Talang Tuo. Ya, dalam prasasti Talang Tuo itu sudah menyebutkan tanaman-tanaman yang merupakan bahan baku dari pempek ini. Seperti adanya dikenal sagu, kemudian gula aren, asam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kan semua bahan-bahan yang berhubungan dengan pempek. Selain bahan baku yang lain adalah ikan. Nah, ikan juga kan ada di Sungai Musi. Nah, dulu ini makanan keluarga. Dikatakan makanan keluarga, tidak diproduksi untuk dijual, tapi hanya dimakan oleh pihak keluarga. Dan setiap rumah tangga, setiap ibu-ibu yang ada di Palembang itu pasti bisa buat pempek, karena makanan keluarga. Dia baru memasuki dunia pasar ketika pempek sudah dikenal luas, dikenal oleh masyarakat, bukan hanya orang Palembang, tapi juga dikenal oleh masyarakat di luar Palembang, sehingga dibutuhkan untuk produksi yang lebih besar. Nah, produksi yang lebih besar inilah dijual di toko-toko makanan. Nah, kemudian kenapa namanya berubah menjadi pempek? Ada catatan di tahun 73 menyatakan bahwa pempek ini diambil dari nama dengan cara pembuatannya. Misalnya karena dia ditempek-tempek, dipek-pekkan gitu. Nah, karena cuma ngepek-pek-pek jadi pempek. Ada versi yang lain yang menyatakan juga karena yang menjualnya adalah seorang Cina, orang Tionghoa yang setengah baya katakanlah, karena dalam bahasa Cina dipanggil apek, sehingga namanya pempek. Nah, kita lebih sepakat dari asal buatnya, karena dia dibuat dengan yang namanya sagu dicampur ikan, dicampur yang lain-lain, itu air, garam sedikit, kemudian dipek-pek itu. Nah, kemudian nama awalnya adalah kelesan, jadi ada perubahan nama. Nah, tadi saya bilang bahwa sejak tahun 1900-an baru pempek ini dijual di toko-toko makanan atau di warung-warung. Jadi semakin hari semakin banyak yang jualan, sehingga semakin banyak yang mengenal, sehingga katakanlah pempek ini go internasional atau mendunia seperti itu. Menurut saya begini, ketika kita mengusulkan menjadi sebuah warisan dunia, yang dalam hal ini UNESCO, ya, kita mencantumkan namanya pempek Palembang. Atau otomatis kalau sudah menyatakan pempek Palembang, berarti pempek itu berasal dari Palembang. Kita memang mengantisipasi itu, jangan sampai pempek ini diklaim dan diambil oleh daerah-daerah lain atau negara lain, atau mengakui pempek ini adalah warisan mereka.
secara nasional kita sudah mengusulkannya menjadi warisan budaya tak benda Pemerintah Republik Indonesia atau disingkat dengan WBTB nasional. Nah, jadi sekarang kita tingkatkan menjadi warisan dunia yang dalam hal ini dikoordinir atau berada di bawah UNESCO. Jadi saya pikir sangat layak dan penting, dan saya yakin mungkin ini menjadi satu terobosan baru untuk Indonesia. PMP adalah sebuah makanan khas dari Palembang yang sangat menolong dalam sosialisasi kehidupan saya. Pertama, untuk berkomunikasi secara kuliner kepada tamu-tamu yang datang ke rumah saya. Kemudian juga secara akademis ketika akan memberikan sesuatu yang khas, maka PMP bisa dibawa kemana-mana. Misalkan ketika saya kuliah di Malaysia, kemudian ke Jepang dan juga ke negara Timur Tengah. Mereka semua menjadi memiliki cita rasa khas tentang PMP, karena PMP tidak ada di mana-mana, yang ada hanya di Kota Palembang dengan segala bahan-bahan yang dibuat untuk pembuatannya, sehingga kekhasan tersebutlah yang menjadi ciri daripada Kota Palembang. PMP merupakan makanan yang berbahan ikan, kemudian tepung kanji, dan juga bumbu-bumbu bawang putih, lalu sausnya adalah gula merah dan bawang putih serta cabai rawit. Ketika diramu memiliki nuansa yang unik. Nah, kemudian PMP juga menjadi ajang silaturahim. Lalu bagaimana di Kota Palembang PMP disajikan dari kalangan bawah sampai dengan kalangan yang tinggi, bahkan masuk kepada untuk urusan-urusan kenegaraan dan juga urusan-urusan formal di kantor-kantor, di tempat-tempat hiburan, di pesta-pesta dan semua kegiatan. Semua orang suka memakan PMP karena PMP menjadi sesuatu yang dicari, walaupun dia orang Palembang, kemana-mana akan selalu kangen ataupun rindu akan rasa PMP. Palembang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Palembang juga memiliki Sungai Musi yang merupakan ikon kota Palembang yang sangat terkenal, dihubungkan oleh jembatan Ampera dari hulu ke hilir. Kota Palembang juga memiliki salah satu kuliner yang sangat khas dan terkenal, yaitu pempek. Pempek merupakan makanan yang terbuat dari daging ikan giling yang lembut, dicampur dengan tepung kanji, telur, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Proses pemasakannya sendiri melalui perebusan, lalu dapat digoreng untuk hasil pempek yang garing namun tetap lembut bagian dalamnya. Untuk menyantap pempek juga merupakan pelengkap yang sangat wajib saat menikmati pempek. Pempek dijajakan oleh para pedagang yang dapat ditemukan baik di restoran, pedagang pinggir jalan, maupun pempek sepeda berkeliling. Harga pempek sendiri bervariasi, tergantung ikan yang digunakan serta pemasaran pempek tersebut. Biasanya, pempek keliling yang menggunakan sepeda jauh lebih murah dari pempek yang ada di restoran. Sekarang, semakin maju kota Palembang, semakin maju pula perkembangan budaya hingga kuliner.
sehingga pempek menjadi primadona di segala kalangan. Berkaitan dengan pempek Palembang, kami sangat mendukung sekali ketika pempek ingin diajukan sebagai salah satu kuliner yang diakui oleh dunia, dalam hal ini oleh UNESCO. Pempek adalah kuliner kebanggaan orang Palembang yang ada sejak abad ke-16 dan terus berkembang sampai dengan dewasa ini. Saya pribadi sebagai penulis buku pempek Palembang yang kemudian menuliskan bahwasanya ada sekitar 29 jenis pempek, tentu akan terus mendukung berkembangnya varian pempek ini sehingga menjadi salah satu kebanggaan kuliner orang Palembang itu sendiri. Salam Pesona Indonesia, wonderful, Genpi, gas! Jadi pempek ini adalah salah satu makanan Palembang. Kan Palembang banyak mengenalkan atau memproduksi makanan, salah satunya pempek. Berdasarkan sejarahnya, pempek ini adalah makanan keluarga. Ya, makanan keluarga yang diproduksi di rumah tangga untuk makanan keluarga, dan nama awalnya dikenal dengan nama kelesan. Kelesan, karena dibuat dengan cara dikeles-keles. Kemudian dasar dari penetapan bahwa pempek ini berasal dari Palembang, selain dia memang sudah menjadi makanan utama setiap hari, kemudian juga sudah ada diperkirakan sejak zaman Sriwijaya. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti Talang Tuo. Ya, dalam prasasti Talang Tuo itu sudah menyebutkan tanaman-tanaman yang merupakan bahan baku dari pempek ini. Seperti adanya dikenal sagu, kemudian gula aren, asam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kan semua bahan-bahan yang berhubungan dengan pempek. Selain bahan baku yang lain adalah ikan. Nah, ikan juga kan ada di Sungai Musi. Nah, dulu ini makanan keluarga. Dikatakan makanan keluarga, tidak diproduksi untuk dijual, tapi hanya dimakan oleh pihak keluarga. Dan setiap rumah tangga, setiap ibu-ibu yang ada di Palembang itu pasti bisa buat pempek, karena makanan keluarga. Dia baru memasuki dunia pasar ketika pempek sudah dikenal luas, dikenal oleh masyarakat, bukan hanya orang Palembang, tapi juga dikenal oleh masyarakat di luar Palembang, sehingga dibutuhkan untuk produksi yang lebih besar. Nah, produksi yang lebih besar inilah dijual di toko-toko makanan. Nah, kemudian kenapa namanya berubah menjadi pempek? Ada catatan di tahun 73 menyatakan bahwa pempek ini diambil dari nama dengan cara pembuatannya. Misalnya karena dia ditempek-tempek, dipek-pekkan gitu. Nah, karena cuma pek-pek jadi pempek. Ada versi yang lain yang menyatakan juga karena yang menjualnya adalah seorang Cina, orang Tionghoa yang setengah baya katakanlah, karena dalam bahasa Cina dipanggil apek, sehingga namanya pempek. Nah, kita lebih sepakat dari asal buatnya, karena dia dibuat dengan yang namanya
sagu dicampur ikan, dicampur yang lain-lain, itu air, garam sedikit, kemudian dipek-pek itu. Nah, kemudian nama awalnya adalah Klesan, jadi ada perubahan nama. Nah, tadi saya bilang bahwa sejak tahun 1900-an baru pempek ini dijual di toko-toko makanan atau di warung-warung. Jadi semakin hari semakin banyak yang jualan sehingga semakin banyak yang mengenal, sehingga katakanlah pempek ini go internasional atau mendunia seperti itu. Menurut saya begini, ketika kita mengusulkan menjadi sebuah warisan dunia, yang dalam hal ini UNESCO, ya, kita mencantumkan namanya pempek Palembang. Otomatis kalau sudah menyatakan pempek Palembang, berarti pempek itu berasal dari Palembang. Kita memang mengantisipasi itu, jangan sampai pempek ini diklaim dan diambil oleh daerah-daerah lain atau negara lain, atau mengakui pempek ini adalah warisan mereka. Secara nasional kita sudah mengusulkannya menjadi warisan budaya tak benda Pemerintah Republik Indonesia atau disingkat dengan WBTB nasional. Nah, jadi sekarang kita tingkatkan menjadi warisan dunia yang dalam hal ini dikoordinir atau berada di bawah UNESCO. Jadi saya pikir sangat layak dan penting, dan saya yakin mungkin ini menjadi satu terobosan baru untuk Indonesia. Pempek adalah sebuah makanan khas dari Palembang yang sangat menolong dalam sosialisasi kehidupan saya. Pertama, untuk berkomunikasi secara kuliner kepada tamu-tamu yang datang ke rumah saya. Kemudian juga secara akademis ketika akan memberikan sesuatu yang khas, maka pempek bisa dibawa kemana-mana. Misalkan ketika saya kuliah di Malaysia, kemudian ke Jepang dan juga ke negara Timur Tengah. Mereka semua menjadi memiliki cita rasa khas tentang pempek, karena pempek tidak ada di mana-mana, yang ada hanya di Kota Palembang dengan segala bahan-bahan yang dibuat untuk pembuatannya, sehingga kekhasan tersebutlah yang menjadi ciri daripada Kota Palembang. Pempek merupakan makanan yang berbahan ikan, kemudian tepung kanji, dan juga bumbu-bumbu bawang putih, lalu sausnya adalah gula merah dan bawang putih serta cabai rawit. Ketika diramu memiliki nuansa yang unik. Nah, kemudian pempek juga menjadi ajang silaturahim. Lalu bagaimana di Kota Palembang pempek disajikan dari kalangan bawah sampai dengan kalangan yang tinggi, bahkan masuk kepada untuk urusan-urusan kenegaraan dan juga urusan-urusan formal di kantor-kantor, di tempat-tempat hiburan, di pesta-pesta dan semua kegiatan. Semua orang suka memakan pempek karena pempek menjadi sesuatu yang dicari, walaupun dia orang Palembang, kemana-mana akan selalu kangen ataupun rindu akan rasa pempek.
Palembang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Palembang juga memiliki Sungai Musi yang merupakan ikon kota Palembang yang sangat terkenal, dihubungkan oleh jembatan Ampera dari hulu ke hilir. Kota Palembang juga memiliki salah satu kuliner yang sangat khas dan terkenal, yaitu pempek. Pempek merupakan makanan yang terbuat dari daging ikan giling yang lembut, dicampur dengan tepung kanji, telur, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Proses pemasakannya sendiri melalui perebusan, lalu dapat digoreng untuk hasil pempek yang garing, namun tetap lembut bagian dalamnya. Untuk menyantap pempek, cuka merupakan pelengkap yang sangat wajib saat menikmati pempek. Pempek dijajakan oleh para pedagang yang dapat ditemukan baik di restoran, pedagang pinggir jalan, maupun pempek sepeda berkeliling. Harga pempek sendiri bervariasi, tergantung ikan yang digunakan serta pemasaran pempek tersebut. Biasanya, pempek keliling yang menggunakan sepeda jauh lebih murah dari pempek yang ada di restoran. Sekarang semakin maju kota Palembang, semakin maju pula perkembangan budaya hingga kuliner, sehingga pempek menjadi primadona di segala kalangan. Berkaitan dengan pempek Palembang, kami sangat mendukung sekali ketika pempek ingin diajukan sebagai salah satu kuliner yang diakui oleh dunia, dalam hal ini oleh UNESCO. Pempek adalah kuliner kebanggaan orang Palembang yang ada sejak abad ke-16 dan terus berkembang sampai dengan dewasa ini. Saya pribadi sebagai penulis buku pempek Palembang yang kemudian menuliskan bahwasanya ada sekitar 29 jenis pempek, tentu akan terus mendukung berkembangnya varian pempek ini sehingga menjadi salah satu kebanggaan kuliner orang Palembang itu sendiri. Salam Pesona Indonesia, wonderful, Genpi, gas! Jadi pempek ini adalah salah satu makanan Palembang. Kan Palembang banyak mengenalkan atau memproduksi makanan, salah satunya pempek. Berdasarkan sejarahnya, pempek ini adalah makanan keluarga. Ya, makanan keluarga yang diproduksi di rumah tangga untuk makanan keluarga, dan nama awalnya dikenal dengan nama kelesan. Kelesan. Karena dibuat dengan cara dikeles-keles. Kemudian dasar dari penetapan bahwa pempek ini berasal dari Palembang, selain dia memang sudah menjadi makanan utama setiap hari, kemudian juga sudah ada diperkirakan sejak zaman Sriwijaya. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti Talang Tuo. Ya, dalam prasasti Talang Tuo itu sudah menyebutkan tanaman-tanaman yang merupakan bahan baku dari pempek ini. Seperti adanya dikenal sagu, kemudian gula aren, asam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kan semua bahan-bahan yang berhubungan dengan pempek. Selain bahan baku yang lain adalah ikan. Nah, ikan juga kan ada di Sungai Musi. Nah, dulu ini makanan keluarga. Dikatakan makanan keluarga, tidak diproduksi untuk dijual, tapi hanya dimakan oleh pihak keluarga. Dan setiap rumah tangga, setiap ibu-ibu yang ada di Palembang itu pasti bisa buat pempek, karena makanan keluarga.
dia baru memasuki dunia pasar ketika pempek sudah dikenal luas, dikenal oleh masyarakat bukan hanya orang Palembang, tapi juga dikenal oleh masyarakat di luar Palembang, sehingga dibutuhkan untuk produksi yang lebih besar. Nah, produksi yang lebih besar inilah dijual di toko-toko makanan. Nah, kemudian kenapa namanya berubah menjadi pempek? Ada catatan di tahun 73 menyatakan bahwa pempek ini diambil dari nama dengan cara pembuatannya, misalnya karena dia ditempek-tempek, dipek-pekkan gitu. Nah, karena cuma pek jadi pempek. Ada versi yang lain yang menyatakan juga karena yang menjualnya adalah seorang Cina, orang Tionghoa yang setengah baya katakanlah, karena dalam bahasa Cina dipanggil apek, sehingga namanya pempek. Nah, kita lebih sepakat dari asal buatnya. Karena dia dibuat dengan yang namanya sagu dicampur ikan, dicampur yang lain-lain, itu air, garam sedikit, kemudian dipek-pek itu. Nah, kemudian nama awalnya adalah Klesan. Jadi ada perubahan nama. Nah, tadi saya bilang bahwa sejak tahun 1900-an baru pempek ini dijual di toko-toko makanan atau di warung-warung. Jadi semakin hari semakin banyak yang jualan sehingga semakin banyak yang mengenal, sehingga katakanlah pempek ini go internasional atau mendunia seperti itu. Menurut saya begini, ketika kita mengusulkan menjadi sebuah warisan dunia, yang dalam hal ini UNESCO, ya, kita mencantumkan namanya pempek Palembang. Otomatis kalau sudah menyatakan pempek Palembang, berarti pempek itu berasal dari Palembang. Kita memang mengantisipasi itu, jangan sampai pempek ini diklaim dan diambil oleh daerah-daerah lain atau negara lain, atau mengakui pempek ini adalah warisan mereka. Secara nasional kita sudah mengusulkannya menjadi warisan budaya tak benda Pemerintah Republik Indonesia atau disingkat dengan WBTB nasional. Nah, jadi sekarang kita tingkatkan menjadi warisan dunia yang dalam hal ini dikoordinir atau berada di bawah UNESCO. Jadi saya pikir sangat layak dan penting, dan saya yakin mungkin ini menjadi satu terobosan baru untuk Indonesia. Pempek adalah sebuah makanan khas dari Palembang yang sangat menolong dalam sosialisasi kehidupan saya. Pertama, untuk berkomunikasi secara kuliner kepada tamu-tamu yang datang ke rumah saya. Kemudian juga secara akademis ketika akan memberikan sesuatu yang khas, maka pempek bisa dibawa kemana-mana. Misalkan ketika saya kuliah di Malaysia, kemudian ke Jepang dan juga ke negara Timur Tengah. Mereka semua menjadi memiliki cita rasa khas tentang pempek, karena pempek tidak ada di mana-mana, yang ada hanya di Kota Palembang dengan segala bahan-bahan yang dibuat untuk pembuatannya, sehingga kekhasan tersebutlah yang menjadi ciri daripada Kota Palembang. Pempek merupakan makanan yang berbahan ikan, kemudian tepung kanji, dan juga bumbu-bumbu bawang putih, lalu sausnya adalah gula merah dan bawang putih serta cabai rawit. Ketika diramu memiliki nuansa yang unik.
Nah, kemudian pempek juga menjadi ajang silaturahim. Lalu bagaimana di Kota Palembang pempek disajikan dari kalangan bawah sampai dengan kalangan yang tinggi. Bahkan masuk kepada untuk urusan-urusan kenegaraan dan juga urusan-urusan formal di kantor-kantor, di tempat-tempat hiburan, di pesta-pesta dan semua kegiatan. Semua orang suka memakan pempek karena pempek menjadi sesuatu yang dicari, walaupun dia orang Palembang, kemana-mana akan selalu kangen ataupun rindu akan rasa pempek. Palembang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Palembang juga memiliki Sungai Musi yang merupakan ikon kota Palembang yang sangat terkenal, dihubungkan oleh jembatan Ampera dari hulu ke hilir. Kota Palembang juga memiliki salah satu kuliner yang sangat khas dan terkenal, yaitu pempek. Pempek merupakan makanan yang terbuat dari daging ikan giling yang lembut, dicampur dengan tepung kanji, telur, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Proses pemasakannya sendiri melalui perebusan, lalu dapat digoreng untuk hasil pempek yang garing, namun tetap lembut bagian dalamnya. Untuk menyantap pempek, cuka merupakan pelengkap yang sangat wajib saat menikmati pempek. Pempek dijajakan oleh para pedagang yang dapat ditemukan baik di restoran, pedagang pinggir jalan, maupun pempek sepeda berkeliling. Harga pempek sendiri bervariasi, tergantung ikan yang digunakan serta pemasaran pempek tersebut. Biasanya, pempek keliling yang menggunakan sepeda jauh lebih murah dari pempek yang ada di restoran. Sekarang semakin maju kota Palembang, semakin maju pula perkembangan budaya hingga kuliner, sehingga pempek menjadi primadona di segala kalangan. Berkaitan dengan pempek Palembang, kami sangat mendukung sekali ketika pempek ingin diajukan sebagai salah satu kuliner yang diakui oleh dunia, dalam hal ini oleh UNESCO. Pempek adalah kuliner kebanggaan orang Palembang yang ada sejak abad ke-16 dan terus berkembang sampai dengan dewasa ini. Saya pribadi sebagai penulis buku pempek Palembang yang kemudian menuliskan bahwasanya ada sekitar 29 jenis pempek, tentu akan terus mendukung berkembangnya varian pempek ini sehingga menjadi salah satu kebanggaan kuliner orang Palembang itu sendiri. Salam Pesona Indonesia, wonderful, Genpi, gas! Jadi pempek ini adalah salah satu makanan Palembang. Kan Palembang banyak mengenalkan atau memproduksi makanan, salah satunya pempek. Berdasarkan sejarahnya, pempek ini adalah makanan keluarga. Ya, makanan keluarga yang diproduksi di rumah tangga untuk makanan keluarga, dan nama awalnya dikenal dengan nama kelesan. Kelesan, karena dibuat dengan cara dikeles-keles. Kemudian dasar dari penetapan bahwa pempek ini berasal dari Palembang, selain dia memang sudah menjadi makanan utama setiap hari, kemudian juga